Paham ya teman-teman semuanya? Itu dua cara yang berbeda. Yang tadinya yang pertama kan pakai nafas dan cinta untuk bersyukur, sadar sadar akan nikmat nikmat Tuhan. Yang kedua ini kan interaksi dengan Al-Quran. Untuk yang non-Muslim bisa pakai nafas saja nggak masalah. Kalau yang non-Muslim pakai dua-duanya ini makin powerful. Saya yakin, saya jamin. Nah, yang ketiga ini teman-teman semuanya, ini kok apa prakteknya kok banyak sekali Pak? Ya tentu saja banyak teman-teman semuanya. Karena gini, dokter, kita punya penyakit, kadang kita nggak sama-sama pusing, penyakitnya pusing atau sakit kepala. Kadang minum botrek itu nggak sembuh, nggak sembuh. Kadang cuman minum apa ya? Minum misalkan apa? Tolak angin itu sembuh. Padahal nggak obat sakit kepala. Jadi ada beberapa alternatif. Kadang kan cocok-cocokan gitu. Kalau kita berobat ke dokter, kadang itu kan ya kayaknya ya spesialis, tapi kok nggak sembuh. Padahal terus saya ke alternatif atau ke bahkan ke dokter yang kampungan, dokter biasa, dokter umum kok malah sembuh. Artinya apa? Kita tidak tahu cara mana yang tepat untuk penyakit kita, untuk mengobati kita. Begitu ya teman-teman. Jadi bisa dirasakan nantinya mana yang cocok buat kita, mana yang enak, yang nyaman buat kita. Kita lakukan tapi dengan cara konsisten. Kuncinya di situ teman-teman. Konsisten. Kita sapa teman-teman semuanya lah ya, biar nggak terlalu tegang ini. Ada pertanyaan di kolom komentar apa ya? Berarti untuk tahap quantum jam harus mental blocknya beres dulu ya, harus beres. Tapi beresin mental block itu nggak artinya nggak seperti yang kita bayangkan teman-teman. Sekali proses atau sekali kita beresin mental block terus langsung hilang gitu nggak. Karena apa mental block ini kan terbangunnya dari sekian tahun, belasan tahun atau bahkan puluhan tahun. Kadang kita butuh beberapa kali untuk menghilangkannya gitu teman-teman. Yang membayangkan itu agak sulit Pak Ustadz. Ini ya senyum dulu Bu Riana, Bu Riana. Untuk membayangkan itu tubuh kita minimal itu rileks. Senyum dulu, jangan terlalu serius. Malah semakin serius semakin nggak bisa membayangkan karena apa? Yang aktif kalau kita serius itu otak kiri. Tapi kalau kita rileks itu otak kanan yang dominan. Artinya kita bisa cenderung bisa berimajinasi teman-teman. Kalau dengan 500 juta tidak ada mental block, itu bisa ya Ustadz lanjutkan. Kalau memang ketika kita ada bayangan atau ada impian 500 juta dan tidak ada mental block yang menghampiri, sudah, artinya mental kita sehat. Itu, teman-teman. Waktu melakukan quantum jam tepatnya kapan? Tepatnya kapan itu di mana kapanpun bisa teman-teman. Kalau Muslim mungkin setelah sholat, tapi jangan terlalu sering ya teman-teman. Jangan terlalu sering, minimal satu kali dalam sehari gitu teman-teman. Nggak usah sering-sering. Waktu melakukan, nah, berapa kali diulang quantum jam bila bila belum terwujud? Apa hanya sekali saja? Bisa diulang-ulang teman-teman. Tapi nanti ada waktu yang lebih enak buat quantum jam. Kapan itu nanti akan kita bahas. Gimana cara yang benar buat visualisasi Pak Ustadz? Visualisasi ya bayangkan seperti realita. Bahwasannya misalkan kita lunas utang ya kita visualisasikan bahwasanya bagaimana ketika perasaan kita bagaimana ketika kita lunas utang. Jadi jangan jangan pokoknya relax dulu lah teman-teman. Senyum dulu, tertawa dulu. Kadang sebelum ritual quantum jam, kita itu disuruh mentor kita untuk tertawa, 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 lepas di depan mata, di depan kacamata, di depan apa? Di depan kaca. Kita melihat tubuh kita, melihat wajah kita, senyum sendiri, kita senyum sendiri beberapa detik atau beberapa menit, kita senyum, senyum pokoknya. Kita berdamai dengan wajah kita berdamai dengan diri kita. Senyumin aja. Gus, saya ada amanah hutang. Saya ada tanah mau ku jual 500 juta. Besok deadline. Cara kuantum jamnya pripun Gus? Bu Pak Sutarjo, Pak Sutarjo.
Gini Pak, saya ada amanah hutang, saya ada tanah mau ku jual 500 juta besok deadline. Deadline artinya sudah ditagih sama perbankan gitu ya. Saya ada tanah mau ku jual 500 juta. Artinya Bapak Ibu Bapak Sutarjo ini punya deadline besok ditagih sama perbankan 500 bukan 500 juta hutangnya. Ya, artinya tanahnya mau dijual 500 juta gitu ya. Artinya Bapak Sutarjo ini punya hutang di perbankan, besok deadline-nya mau ditagih. Nah, sementara solusinya Pak Sutarjo ini pengen menjual tanah seharga 500 juta. Yang pertama, gini Pak Sutarjo, bagaimana kuantum gemnya? Kuantum tergantung Pak Sutarjo ini mau mau pertama mau kuantum gem apa 500 tanahnya kejual 500 juta atau hutangnya lunas atau bahkan hutangnya lunas tanpa jual tanah. Enakan yang mana Pak Sutarjo? Kalau pengen gini aja ya, yang paling paling enak, paling dekat dengan realita kita agar tidak ada blok yang menyabotase alam bawah sadar kita. Kita rasakan kuantum C ya kita rasakan kalau misalkan 500 tanah kita pengen kejual 500 juta ya kita masuk alam bawah sadar kita bahwasanya tanah kita sudah terjual 500 juta dan rasakan Bapak Sutarjo ini Bapak Sutarjo sudah mendapatkan 500 juta sudah dibayar oleh pembeli sudah menerimanya dan rasakan itu fisiknya sudah Bapak Tarjo ini rasakan kelegaannya bahagianya rasakan ya seperti itu difahamilah coba diulik lagi kalau nggak privat nggak face to face ini agak 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 apa ya agak kurang bisa dipahami memang teman-teman semuanya karena cara mengarahkannya terus bagaimana Pak Sutarjo ini menerima pemahaman saya juga saya nggak tahu lebih baik uang apa barang Pak lebih baik kuantum kuantum jam uang apa barang Pak ya sama-sama baiknya sama-sama mudahnya yang penting kita bisa terbuka kita bisa menerima dan tidak ada sabotase mental block berarti mesti ditulis dan dibayangkan impian kita ya Gus ya betul karena kalau ditulis itu lebih bisa melekat lebih dampaknya Pak efeknya atau dampaknya itu lebih terasa teman-teman kalau udah dilepas nggak boleh diingat-ingat terus untuk menjaga perasaan bahwa itu semua sudah terwujud gimana kalau nggak boleh diingat ya udah lepaskan saja teman-teman artinya gini teman dilepas artinya gini nggak usah nggak usah memikirkan bagaimana caranya dari mana datangnya solusi ini berbentuk apa nggak usah artinya melepas seperti itu ya udah seakan-akan kamu nggak ingin udah lepaskan saja kalau pengen kalau yang nulis nulis tadi kan ada goal brain ketika ingin dibaca lagi ya hadirkan perasaan itu dan lepas lagi udah lepas nah, Mas Arief kadang masih terkendala kenyataan Gus bahwa besok harus bayar cicilan sedangkan keuangan nol limit akhirnya jurus mancal-mancal dilakukan yang penting bisa terlalui besok cicilannya dan looping-looping begitu terus ya betul ini teman Mas Arief artinya bagaimana slide kehidupan yang tampil di hadapan kita teman-teman realita yang dihadirkan oleh Allah melalui semesta ini di hadapan kita baik itu yang enggak kita inginkan misalkan besok harus deadline jatuh tempo padahal kita nggak punya saldo padahal kita nggak pegang uang artinya itu kan realita sudah damailah dengan realita itu artinya apa biarin aja cuekin saja nggak usah nggak ada bedanya kok teman-teman semuanya nggak ada bedanya realita itu bapak ibu semuanya pikirkan sedih atau enggak itu nggak ada dampaknya semakin bapak ibu semuanya sikapi realita itu dengan pusing dengan mengeluh dengan bingung semakin tidak akan ketemu solusinya. Nah, kalau kita sudah bisa
mengabaikan realita, damai dengan realita, kita akan lebih mudah. Artinya kita rileks dan akan semesta ini akan mendukung kita, akan memunculkan solusi-solusi yang mana tidak akan kita sangka-sangka sebelumnya. Gitu. Abaikan realita. Maaf izin keluar Gus, monggo. Satu dulu selesai atau bisa berbarengan mengerjakannya. Bisa berbarengan teman-teman semuanya. Yang penting Bapak Ibu semuanya, saya tekankan di sini, ilmu apa yang saya sampaikan jangan cuma jadi sekedar ilmu, praktekkan. Pak Sutarjo enakan hutangnya lunas tanpa terjual tanahnya. Bayangkan, coba Pak Sutarjo, quantum jam itu dipraktekkan benar-benar apa yang saya sampaikan tadi di, di, dipraktekkan sepenuh hati, sepenuh hati. Coba dipraktekkan teman-teman semuanya, Pak Sutarjo khususnya ini, coba dipraktekkan ya dengan benar. Kalau kurang paham, tanya-tanya di grup, Pak Ustadz gimana caranya supaya orang mengembalikan uang kita, mengembalikan uang kita yang dia pinjam. Ya udah, kalau uang yang kita pinjam, Pak Ustadz, uang yang kita pinjam. Saya punya Pak, Bapak Ibu semuanya. Pak Buyatni prihatin. Buyatni, nah, saya coba jawab. Saya pernah teman-teman semuanya, khususnya Buyatni, ada yang kaitannya dengan yang pinjam saya. Nggak pinjam, atas namanya ya, ya gampangnya seperti itulah. Bertahun-tahun teman-teman, ada 3 tahun. 3 tahun ketika ditagih ya nggak ada alasannya ada aja nggak punya uang dan lain sebagainya ya sudah lupa saya itu. Pada suatu saat terakhir saya apa ya ingat dan saya ingat teman tersebut kemudian saya apa otomatis kan saya ingat dengan oh ternyata masih ada uang saya 50 50 juta sekian itu 50 juta sekian masih di bawah dia dan belum dikembalikan. Alasannya aja nggak bisa dan lain sebagainya. Kadang justru malah susah dihubungi. Lah saat itu saya merasakan bahwa coba saya sending love. Saya apa ya? Sending love itu gini teman-teman. Nanti akan saya ceritakan, akan saya sampaikan detailnya. Sending love itu kita mengirimkan energi vibrasi, energi positif, energi cinta kepada orang yang bermasalah kepada kita. Biasanya kalau orang yang kita tidak apa orang yang membuat kita jengkel, kita balasnya jengkel gitu kan ya. Ini kita balasnya dengan perasaan cinta, kasih sayang, kita doakan. Pokoknya dengan hati kita vibrasikan ke dia, kita sambungkan ke hati dia, pikiran dia. Kita sending love, kita kirimi perasaan cinta, kita berikan kasih sayang gitu. Kita doakan. Apa teman-teman hasilnya? Waktu itu nggak saya WA, nggak saya telepon, dan terakhir juga kalau saya WA itu nggak, ya masuk tapi nggak dibaca itu, cuma centang dua. Itu tiba-tiba teman-teman nyapa, nyapa ke saya, nyapa ke saya dan tanya gimana kabarnya. Saya ya nggak nyangka itu gimana kabarnya. Pokoknya basa-basi dulu loh. Tiba-tiba kok minta rekening. Minta rekening waktu itu ditransfer 100. Padahal yang dipinjam dia itu sekitar 50, 53 atau berapa itu waktu itu. Dikasih bonus jadi genap 100. Itu luar biasa sekali teman-teman. Selama ini selama ini setiap bangun tidur saya kirim Al-Fatihah untuk mereka. Cuma belum ada reaksi Pak Ustadz. Kirim Al-Fatihah itu satu persatu setiap bangun pagi. Ya jangan cuman gini Pak, Bapak Ibu, Al-Quran itu bagus. Kalimat doa yang Arab-Arab itu bagus teman-teman semuanya. Tapi Bapak Ibu semuanya, kalau tidak melibatkan hati Bapak Ibu semuanya, melibatkan kasih sayang Bapak Ibu semuanya, yang muncul benar-benar dari kesadaran Bapak Ibu semuanya, itu semuanya tidak
tidak kurang kurang powerful. Artinya gini teman-teman, doa ada doa-doa yang mana mujarab. Kalau bahasanya apa ya? Mujarab. Dalam Al-Quran waktu itu ada misalkan doanya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Waktu itu Nabi Ibrahim menempatkan keturunannya di Mekah, padahal di situ tidak ada tidak ada air, tidak ada kehidupan dan lain sebagainya. Berdoa dengan kalimat Rabbana inni askantu dan seterusnya. Eh, itu doa powerful sekali teman-teman. Doa powerful, powerful. Tapi kenapa? Atau misalkan Robbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Doa yang jomblo-jomblo. Ya Allah, ya Tuhan, jangan biarkan saya sendiri. Wa anta khairul warisin, dan Engkau sebaik-baiknya zat ya Tuhan yang mewarisi, yang memberikan keturunan dan lain sebagainya. Artinya gini teman-teman, doa itu bagus. Doa itu powerful. Tapi kalau yang mengucapkannya itu tidak powerful ya sama saja. Bahkan ada beberapa doa yang mana kita sendiri itu tidak paham apa isinya. Al-Fatihah misalkan kita baca Al-Fatihah, apa isinya, apa artinya, apakah kita bisa menghayati atau bahkan kita paham kandungannya. Itu kita tidak merasakan. Artinya apa? Kita tidak melibatkan hati kita, teman-teman. Begitu, Bu Yatmi. eh Biar singkat ini teman ini, biar cepat selesai ya, biar kita cepat praktek. Ini insya Allah kita selesaikan malam ini. Selanjutnya tebar salam. Sending love itu kita menebar pesan cinta kepada sumber masalah. Artinya orang-orang yang bersama masalah kita, kita bukan timbal baliknya dengan masalah, dengan jengkel, tapi kita kirimi atau kita respon dengan baik, kita respon dengan malah sayang cinta kepada orang yang bermasalah tersebut. Bapak Ibu semuanya tahu Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad tahu itu orang yang paling diakui powernya, pengaruhnya di dunia ini. Orang nomor satu yang mana orang nomor satu paling berpengaruh di dunia ini dari dulu sampai sekarang. Orang paling itu menurut survei teman-teman paling berpengaruh di dunia ini. Itu keberhasilannya karena apa? Itu karena wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena apa? Allah mengutus Nabi Muhammad atau mengirim Nabi Muhammad itu diiringi rahmatan lil alamin, membawa pesan cinta kepada semesta, bukan hanya untuk kambing, hewan, bukan hanya untuk tumbuhan, bukan hanya untuk jin, bukan hanya untuk apa ya, manusia, semuanya semesta ini rahmatan lil alamin itu apa ya, menjadi apa ya, bekal rahmatan lil alamin ini apa ya, yang menjadikan Nabi Muhammad itu berhasil ya karena itu. Sempat kemarin saya sampaikan itu di YouTube ada. Yaitu kan Nabi Muhammad kan setiap hari memberikan makan pada nenek tua yang Yahudi waktu itu. Yahudi. Wah, nenek-nenek ini, kakek-kakek ini sangat benci, mengumpat Nabi, terus pokoknya tapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Nah, setiap kali Nabi itu lewat di depan rumahnya, beliau itu membawakan makanan dan dia menyuapi atau dia membantu di rumah tersebut mengambil makanan lalu disuapi. Karena apa? Dia buta, nggak bisa gerak. Dia sakit teman-teman. Disuapi itu berlangsung lama sampai pada akhirnya Nabi Muhammad sendiri meninggal. Akhirnya digantikan oleh Abu Bakar. Ini singkat ceritanya seperti ini. Digantikan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menyuapi, ini si kakek-kakek ini paham. Ini bukan kamu yang yang menyuapi setiap hari saya. Bukan kamu ini. Pasti bukan kamu. Akhirnya Abu Bakar cerita, benar ini saat ini yang yang menyuapi kamu ini bukan yang kemarin. Kamu tahu siapa kemarin yang menyuapi kamu? Hai, siapa lupa namanya. Nah, tahukah kamu siapa kemarin yang menyuapi anak kakek-kakek tersebut? Nggak tahu, nggak paham. Dia cuman apa, tahunya ya, ya ada orang nggak sempet tanya namanya. Itu adalah Muhammad. Itu adalah Muhammad. Padahal teman-teman kakek-kakek tersebut itu setiap kali menyuapi itu ngumpat atau apa ya, mengungkapkan ekspresi wah nggak suka sama Muhammad. Muhammad itu gila dan lain sebagainya.
Itu padahal disuapi sama Muhammad. Akhirnya apa? Dengan kasih sayang, dengan rahmatan lil alamin itu, kakek-kakek tersebut langsung gemeteran. Artinya apa? Dia apa ya? Merasakan dampak yang luar biasa, love atau rahmat dalam bahasa Islam. Rahmat kepada kakek-kakek tersebut. Akhirnya dia syahadat di depan Abu Bakar. Begitu teman-teman. Nah, pancarkan dan tebarkan doa untuk alam semesta. Ini aktivitas sending love universe, teman-teman. Artinya bisa diterapkan bukan hanya pada individual, artinya kita mengirim setiap kita ketemu kepada apapun itu, kepada benda mati, kepada bahkan manusia, justru malah berpengaruh kepada manusia, apapun, siapapun itu, bahkan ketemu di jalan atau simpangan, kita dalam hati kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan. Kumkan artinya semuanya, nggak harus setiap kali ada orang lewat. Pokoknya semua yang ada di hadapan kita, kita doakan. Semoga selamat, semoga mendapatkan rahmat Tuhan, mendapatkan keberkahan, dimudahkan. Intinya Pak, libatkan hati. Jangan cuma Assalamualaikum. Nah, nggak ada bedanya. Doakan memakai hati. Intinya kita membawa rahmat, love kepada semesta. Setiap Misalkan Bapak Ibu semuanya keluar pagi-pagi bawa motor, jalan-jalan, setiap Bapak Ibu semuanya ketemu dengan siapapun itu, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah kenceng-kenceng, cuman di kalimat biasa Assalamualaikum. Tapi melibatkan hati bahwasanya mendoakan. Semoga selamat teman-temanku. Ini semoga keselamatan Tuhan, semoga rahmat Tuhan, semoga diberi kemudahan. Sambil pokoknya melibatkan hati. Coba rasakan teman-teman, ini dipraktekkan selama kita Ramadan ini, selama 21 hari ini dipraktekkan coba. Nanti pasti akan ada keajaiban, akan ada hal-hal yang baru yang apa ya, yang muncul dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dengan catatan Bapak Ibu semuanya yakin atau sadar bahwasanya keajaiban itu ada. Kemarin kan sudah saya sampaikan, ada dua cara untuk menjalani hidup ini. Yang pertama, kita menjalani kehidupan ini seolah-olah semuanya ajaib atau biasa-biasa saja. Kalau kita menjalaninya semuanya itu serba ajaib, maka akan keajaiban itu akan muncul sendiri. Artinya apa teman-teman semuanya? Kita melihat matahari terbit dari timur, terus tenggelam di barat. Itu kan kalau orang setiap harinya melihat kan biasa. Tapi kalau orang yang hatinya hidup, pikirannya hidup, sadar, itu akan melihatnya ini suatu yang ajaib. Mata kita bisa melihat ajaib. Artinya kita di alam yang serba keajaiban. Kalau kita sadar itu, maka keajaiban-keajaiban otomatis akan muncul dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Ini masih banyak ya. Jam berapa ini teman-teman semuanya? Ini nggak selesai-selesai ini gimana ini? Tolong bimbingannya Ustadz, posisiku sebagai kolektor. Juga selain uang pribadi juga uang lembaga koperasi. Nah, gini itu akhir-akhir ini belum berhasil. Oke, nanti akan saya coba bantu Bu Yatmi. Coba komentar teman-teman, ngobrol sedikit lah biar nggak jenuh. Ini udah jam berapa ini? Jam berapa teman-teman? Nggak ada jam mm, jam jam 11 ya, jam 11 nanti kita jam 11.45 maksimal itu udah selesai teman-teman. Masih ada berapa lagi? Ah, ya akan saya singkat saja ya ini masih 30 menit ke depan. Mm. Nah, ini sending love teman-teman semuanya. Sending love kepada si merah. Jadi teman-teman semuanya harus paham kaitannya dengan uang. Uang itu energi, Bu, teman-teman semua. Bukan hanya seonggok kertas atau cuman selembar kertas, bukan. Itu energi. Kalau kita nggak paham karakter uang itu sendiri, maka kita akan susah. Artinya seperti ini, teman-teman. Kalau kita tidak sefrekuensi dengan uang, vibrasi uang, maka kita akan kesusahan, kerepotan dalam mendapatkan uang. Karena kita nggak sefrekuensi. Kalau kita radio ya, misalkan radio kita
ada frekuensi 99 FM. Nah, kita puternya kalau di 98 geser sedikit aja. Ini kempesek, artinya apa? Nggak nyangkut, suaranya nggak masuk. Artinya kita nggak sefrekuensi. Kalau kita nggak sefrekuensi dengan uang, ya jelas uang nggak susah untuk masuk dalam kehidupan kita. Nah, ajak interaksi, ajak di Bali sudah jam 12. Oh gitu ya. Terpaut 1 jam di Bali ya Pak siapa ini? Pak Yandri, Pak Niketut Yandri, jam 12. Kalau yang di Jepang tadi jam berapa ini? Kalau yang di Jepang, Mbak Eki atau siapa yang kemarin dari mana? Dari Australia, dari Perth Australia, hadir nggak ini? Ya, saya Ibu Oh iya, yang dari Australia. Nah. Di NTB juga sudah jam 12, Gus. Oh gitu ya. Ya sebentar ini ya, mohon maaf ini akan soalnya untuk kedepannya ini saya ada beberapa kegiatan teman-teman. Kebetulan di di malam hari semuanya, jadi saya nggak bisa sampaikan. Kalau bisa hari malam ini selesai dan semuanya bisa praktik gitu ya, akan saya ringkas saja ini. Ada yang sudah jam 1. Wah, jadi kita pahami karakter uang. Setelah kita tahu, kita ajak interaksi dengan uang. Kalau lebih apa singkatnya teman-teman semuanya lihat di YouTube saya saja ya. Lihat di YouTube saya itu Sambung Loso kaitannya dengan yang judulnya Sending Love pada uang atau apa itu lupa saya judulnya. Itu pokoknya teorinya seperti itu. Caranya seperti itu. Artinya kita komunikasi dengan uang, komunikasi dengan kertas tersebut. Lalu adalah nanti dipelajari ya teman-teman. Ini untuk meringkas atau apa materi biar nanti bisa selesai dan bisa praktek semuanya. Ada nanti dicek semuanya di YouTube aja ya.